Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah metode numerik. Kali ini saya akan membahas tentang teori kesalahan. Di masa pandemi ini, pembelajaran belum bisa dilakukan dengan cara tatap muka dan masih dilakukan secara daring. Media pembelajaran secara daring dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, share modul atau bahan kuliah untuk belajar mandiri. Kemudian yang kedua, melihat atau belajar dari video bahan kuliah. Kemudian yang ketiga adalah via daring yang biasanya menggunakan Zoom meeting. Saya berusaha untuk membuat video mata kuliah yang saya ampu. Belajar dari video perlu dilengkapi dengan buku ajar, karena ada beberapa materi yang sulit kalau hanya dijelaskan melalui video, terutama dalam penurunan persamaan atau rumus matematis dan contoh-contoh soal. Dalam belajar mata kuliah metode numerik dan juga mata kuliah lain yang banyak menggunakan rumus-rumus atau persamaan, sebaiknya mahasiswa tidak hanya membaca teori, tetapi juga belajar menurunkan rumus-rumus dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam buku atau video dan menuliskannya kembali. Kalau hanya membaca, kelihatannya sudah paham, ya. Tetapi begitu buku ditutup, sudah lupa apa yang dipelajarinya tadi. Selain itu, juga kerjakan contoh-contoh soal dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam buku. Dosen memberikan soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Kemudian mahasiswa mengerjakan soal latihan, dan pada kuliah minggu berikutnya, jawaban soal latihan sudah diserahkan ke dosen. Dalam mempelajari metode numerik, ada buku yang sudah saya tulis, yaitu buku metode numerik. Bagi yang ingin memilikinya, bisa menghubungi alamat ini. Kemudian saya awali dengan pendahuluan. Permasalahan bidang iptek itu dapat digambarkan dalam bentuk persamaan matematis. Metode numerik ini adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan operasi hitungan. Nah, operasi hitungannya itu sederhana, yaitu perkalian, pembagian, tambah, dan kurang. Apabila bentuk persamaan sederhana, kita bisa menyelesaikannya secara analitis. Tetapi biasanya bentuk persamaan sulit diselesaikan secara analitis, sehingga kita menyelesaikannya dengan cara numeris. Hasil penyelesaian numeris itu merupakan nilai perkiraan atau pendekatan dari penyelesaian analitis atau penyelesaian eksak. Terdapat kesalahan terhadap nilai eksak. Nah, nilai kesalahan itu harus kecil terhadap tingkat kesalahan yang ditetapkan. Penggunaan metode numerik ini berkembang pesat setelah ditemukannya komputer, dan saat ini kapasitas komputer juga sangat tinggi dan harganya semakin terjangkau. Metode numerik bisa menyelesaikan sistem persamaan yang sangat besar dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Saya berikan berikutnya adalah contoh dari persamaan matematik, yaitu mencari akar suatu persamaan. Misalkan ya, persamaan polinomial derajat 2 atau persamaan kuadrat yang sudah kita kenal pada saat SMP atau SMA. Persamaan kuadrat tersebut adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan secara analitis dengan menggunakan rumus ABC. Jadi, X12 sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumus ABC yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, dan penyelesaiannya adalah nilai eksak atau nilai yang benar. Nah, sekarang kalau persamaannya itu pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya, itu tidak ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya secara eksak. Misalkan persamaan berikut, fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Kemudian contoh lain, persamaan pangkat 5. Fx sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3
plus 4x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Juga persamaan yang relatif sulit ya. Fx sama dengan E pangkat X min 3x sama dengan 0. Kemudian contoh lainnya lagi, Fx sama dengan 3x plus sin X min E pangkat X sama dengan 0. Tidak ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari akar dari persamaan ini, yaitu nilai X. Ya. Jadi persamaan-persamaan tersebut itu tidak bisa atau sulit diselesaikan secara analitis. Nah, kita bisa menyelesaikannya secara numerik. Berikutnya saya sampaikan permasalahan dalam IPTEK yang bisa diformulasikan dalam bentuk matematik, yaitu persamaan diferensial. Banyak permasalahan IPTEK yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan matematik yang biasanya itu berbentuk persamaan diferensial. Misalkan saja ya, persamaan lendutan balok, persamaan profil muka air di sungai, muka air tanah, transport polutan, banjir, dan sebagainya. Sebagai contoh, ini adalah bentuk persamaan lendutan. Jadi misalkan ada suatu balok cantilever yang dijepit di sini, kemudian di atas balok ada beban merata sebesar kilogram force per meter panjang. Balok ini akan mengalami defleksi, yaitu bentuknya menjadi yang strip-strip merah ini. Panjang balok adalah L. Nah, defleksi dari balok ini itu bisa digambarkan dalam bentuk persamaan diferensial biasa seperti ini. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan Q per 2EI kalikan L min X kuadrat. Demikian juga contoh persamaan profil muka air di sungai. Jadi kalau misalkan ini dasar sungai, kalau sebelum ada bendung, muka air sungai itu adalah yang merah strip-strip ini. Kemudian ketika dibangun bendung di sini, profil muka air berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini ada garis pembendungan ya, kemudian dia meluncur dan terjadi loncat air di hilir dari bendung ini. Nah, profil muka air di hulu bendung ini bisa digambarkan dalam bentuk persamaan ini. Jadi dy per dx sama dengan fxy dan seterusnya. Di mana I0 ini adalah kemiringan dasar saluran, N ini adalah keisian Manning, Q adalah debit sungai, kemudian T itu lebar muka air, A itu luas tampang aliran, dan R adalah jari-jari hidrolis. Nah, bentuknya cukup rumit seperti ini. Kemudian contoh lain adalah penurunan muka air tanah karena ada pemompaan. Jadi misalkan ini adalah permukaan tanah. Kemudian permukaan air tanah itu adalah ini, yaitu yang biru ini, muka air tanah asli. Kemudian kita buat sumur di sini dan air dipompa. Setelah air dipompa, muka air di dalam sumur itu menjadi ini. Nah, karena ada penurunan muka air di sumur, itu muka air di sekeliling sumur itu berubah menjadi seperti ini. Garis yang warna merah ini. Jadi ini adalah muka air tanah setelah dipompa. Nah, penurunan muka air tanah setelah dipompa itu bisa digambarkan dalam bentuk persamaan Laplace yang mempunyai bentuk D kuadrat V per dx kuadrat plus D kuadrat V per dy kuadrat sama dengan 0. Kemudian contoh lain adalah transport polutan. Misalkan ini ada satu saluran, kemudian ini muka air saluran, kemudian air mengalir dengan kecepatan U. Kemudian kalau di sini dituangkan polutan atau limbah ya, maka karena adanya aliran kecepatan U, ini limbahnya akan menyebar ke segala arah di sepanjang saluran. Nah, penyebaran polutan di sepanjang saluran itu bisa digambarkan dalam bentuk persamaan transport polutan ya. dc per dt plus U dc per dx sama dengan K d kuadrat C per dx kuadrat. Kemudian contoh lainnya adalah banjir di sungai yang bisa digambarkan dalam bentuk persamaan Saint-Venant. Bentuk persamaan Saint-Venant ini terdiri dari dua persamaan, yaitu ini adalah persamaan kontinuitas dan ini adalah persamaan gerak. Ya, bentuk-bentuk persamaan yang saya jelaskan di sini tadi itu sulit atau tidak bisa diselesaikan secara analitis. Tetapi persamaan yang rumit tersebut itu bisa diselesaikan secara numerik.
Nah, sekarang ini sudah berkembang software yang bisa menyelesaikan sistem persamaan ini dan itu dijual bebas, bahkan ada yang sudah open access ya, bebas untuk di-download. Nah, misalkan ya untuk aliran banjir di sungai atau saluran, ada software HECRAS, ini digunakan untuk hidrolika saluran terbuka atau sungai tadi. Kemudian untuk hidrologi misalnya ya, ada software HEC-HMS. Ini untuk hidrologi. Kemudian ada juga software SMS, ini untuk gelombang di laut. Software tersebut itu merupakan penyelesaian numerik dari persamaan-persamaan yang bisa menggambarkan permasalahan dalam bidang iptek yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya saya jelaskan tentang teori kesalahan atau error. Penyelesaian numerik itu memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak. Terdapat kesalahan terhadap penyelesaian eksak. Ada 3 macam kesalahan, yaitu pertama adalah kesalahan bawaan, kedua kesalahan pembulatan, dan ketiga adalah kesalahan pemotongan atau truncation error. Kesalahan bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Misalkan kekeliruan dalam menyalin data. Bisa juga berupa salah dalam membaca skala, atau bisa juga kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Misalkan saja ya, mengukur kecepatan aliran di sungai. Nah, karena ingin mudah, diukur kecepatan aliran di pinggir sungai. Nah, ini adalah suatu kesalahan karena kecepatan di pinggir sungai itu tidak bisa mencerminkan kecepatan pada seluruh lebar sungai. Nah, ini suatu kesalahan bawaan. Kemudian ada kesalahan pembulatan. Ini karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Misalnya ya, ada bilangan 8.632.574 yang kita bulatkan menjadi 8.633.000. Kemudian contoh lainnya yaitu nilai pi yang sama dengan 3,141592,6 dan seterusnya, kita bulatkan menjadi pi sama dengan 3,14. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan pemotongan atau truncation error. Kesalahan pemotongan adalah kesalahan yang terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Proses tak terhingga diganti dengan proses berhingga. Misalkan ya, suatu fungsi dipresentasikan dalam bentuk deret tak terhingga sebagai berikut, yaitu E pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial, plus X pangkat 3 per 3 faktorial, plus X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya sampai suku tak terhingga. Sebagai keterangan, 3 faktorial itu adalah sama dengan 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4, dan seterusnya. Nilai eksak E pangkat X diperoleh apabila semua suku dari deret itu diperhitungkan. Dalam praktek, sulit memperhitungkan semua suku sampai tak terhingga. Apabila hanya diperhitungkan beberapa suku pertama saja, maka hasilnya tidak sama dengan nilai eksak. Kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Hubungan antara nilai eksak, nilai perkiraan, dan kesalahan dapat diberikan oleh bentuk berikut. P sama dengan P bintang plus E subscript E. Sedangkan kesalahannya E subscript E sama dengan P min P bintang, di mana nilai P adalah nilai eksak, P bintang adalah nilai perkiraan, sedangkan E itu adalah kesalahan terhadap nilai eksak. Tingkat kesalahan bisa dinyatakan dalam bentuk kesalahan relatif, yaitu epsilon E sama dengan EE per P. Atau biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga bentuk kesalahan relatif sama dengan epsilon E sama dengan EE per P kali 100%. Nilai eksak dapat diketahui jika fungsi bisa diselesaikan secara analitis. Kesalahan terhadap perkiraan terbaik. Dalam metode numerik, biasanya nilai eksak tidak diketahui. Kesalahan dinyatakan berdasarkan nilai perkiraan terbaik dari nilai eksak, yaitu
epsilon A sama dengan EA per P bintang kali 100%, di mana EA adalah kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik, sedangkan P bintang adalah nilai perkiraan terbaik. Indeks A itu merupakan kesalahan terhadap nilai perkiraan atau approximate value. Pendekatan iteratif. Perkiraan sekarang itu berdasarkan pada perkiraan sebelumnya. Bentuknya diberikan sebagai berikut. Jadi epsilon A itu sama dengan P bintang iterasi ke N plus 1 dikurangi P bintang iterasi ke N dibagi P bintang iterasi N plus 1 kali 100%. Di mana P bintang iterasi N itu adalah nilai perkiraan pada iterasi ke N, sedangkan P bintang iterasi N plus 1 sama dengan nilai perkiraan pada iterasi ke N plus 1. Berikut saya beri contoh soal ya, contoh 1. Jadi pengukuran panjang jembatan dan pensil itu memberikan hasil untuk panjang jembatan adalah 9.999 cm dan pengukuran pensil hasilnya 9 cm. Apabila panjang yang benar atau nilai eksak adalah 10.000 cm atau 100 meter untuk jembatan dan 10 cm untuk pensil, hitung kesalahan absolut dan relatif. Nah, penyelesaiannya, jadi ini ya, misalkan ada suatu jembatan, panjang yang benar dari jembatan ini adalah 100 meter. Kemudian panjang yang benar pensil ini adalah 10 cm. Nah, sekarang kalau kita hitung kesalahan absolut ya, untuk jembatan EE sama dengan 10.000 dikurangi 9.999 sama dengan 1 cm. Kemudian untuk kesalahan pensil juga EE sama dengan 10 min 9 sama dengan 1 cm. Jadi dari sini itu kelihatan bahwa kesalahan dari kedua pengukuran itu sama, yaitu masing-masing 1 cm. Hitungan kesalahan absolut ini itu tidak menggambarkan ketelitian dari hasil pengukuran tersebut. Nah, berikutnya kita hitung kesalahan relatif. Untuk jembatan ya, epsilon E sama dengan EE per P kali 100% sama dengan 1 per P, nilai eksaknya atau nilai yang benar adalah 10.000 cm kali 100% sama dengan 0,01%. Sedangkan kesalahan relatif dalam mengukur pensil yaitu EE sama dengan 1 per 10 nilai eksak dari panjang pensil kali 100% sama dengan 10%. Nah, dari hitungan kesalahan relatif ini terlihat bahwa pengukuran jembatan jauh lebih teliti daripada pengukuran pensil. Pengukuran jembatan kesalahannya hanya 0,01%, sementara kesalahan pensil itu sebesar 10%. Berikutnya adalah contoh 2, yaitu tentang kesalahan pemotongan atau truncation error. Hitung kesalahan dari nilai E pangkat X dengan X sama dengan setengah apabila hanya diperhitungkan beberapa suku pertama saja. Nilai eksak dari E pangkat setengah adalah 1,648721271. Ya, penyelesaiannya nilai E pangkat X itu diberikan oleh deret berikut, yaitu E pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian kalau kita hanya memperhitungkan satu suku pertama saja, yaitu satu suku pertama adalah 1 ini, maka E pangkat X itu sama dengan 1. Ini hasil perkiraan kita, sementara nilai eksaknya adalah ini. Sehingga kesalahannya terhadap nilai eksak itu adalah epsilon E sama dengan EE per P kali 100%, EE-nya adalah 1,648721271 nilai ini ya. Kemudian dikurangi nilai perkiraan dibagi dengan nilai eksak. Kemudian kita kalikan 100%, kesalahannya adalah 39,35%. Kemudian jika dihitung dua suku pertama, jadi kita hitung dua suku pertama yaitu 1 plus X, sedangkan suku ketiga dan seterusnya itu kita abaikan. Jadi E pangkat X sama dengan 1 plus X. Untuk X setengah
maka E pangkat setengah sama dengan 1 plus X-nya setengah sama dengan 1,5. Nah, kesalahan terhadap nilai eksak adalah ini nilai eksak dikurangi nilai perkiraan dibagi nilai eksak kali 100% sama dengan 9,02%. Ini adalah kesalahan relatif terhadap nilai eksak. Kemudian kalau kita hitung kesalahan relatif terhadap nilai perkiraan terbaik, yaitu epsilon A sama dengan EA per P bintang kali 100%. Perkiraan terbaik itu adalah nilai perkiraan kalau kita menggunakan dua suku pertama, yaitu 1,5. Sedangkan perkiraan sebelumnya kita menggunakan satu suku pertama, nilainya adalah 1. Sehingga epsilon A itu sama dengan 1,5 dikurangi 1 per 1,5 kali 100% sama dengan 33,3%. Ini kita lihat kalau kita menggunakan dua suku pertama, kesalahannya lebih kecil daripada kalau kita menggunakan hanya satu suku pertama saja. Sekarang kita lihat kalau kita menggunakan tiga suku pertama, yaitu 1 plus X kuadrat per 2 faktorial. Sedangkan suku berikutnya ini kita abaikan. Nah, kesalahan terhadap nilai eksak kalau kita menggunakan tiga suku pertama menjadi E pangkat X plus 1 plus X kuadrat per 2 faktorial. X-nya sama dengan setengah, ya kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan E pangkat X dengan tiga suku pertama itu sama dengan 1,625. Nah, kesalahan terhadap nilai eksak itu adalah nilai eksak dikurangi nilai perkiraan terbaik dibagi nilai eksak kali 100% sama dengan 1,44%. Kemudian kesalahan perkiraan terhadap nilai terbaik yaitu EA dibagi P bintang kali 100%. Nilai perkiraan terbaik adalah 1,625 dikurangi nilai perkiraan terbaik sebelumnya adalah 1,5 dibagi 1,625 kali 100% sama dengan 7,69%. Nah, kelihatan di sini dengan penggunaan lebih banyak suku pertama yang diperhitungkan, itu kesalahannya lebih kecil. Nah, kalau kita mau menggunakan beberapa suku pertama dari deret ini, ya, misalkan 4 suku pertama, itu diberikan dalam tabel berikut ini. Jadi tabel 1.1 ini hasil hitungan kesalahan. Jadi suku, hasil, kesalahan terhadap nilai eksak, dan kesalahan terhadap nilai terbaik. Untuk satu suku, tadi hasilnya adalah 1, kesalahannya 39%. Untuk dua suku pertama, hasilnya adalah 1,5, kesalahan terhadap nilai eksak 9,02%, kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik 33,3%. Kalau kita menggunakan tiga suku pertama, hasilnya 1,625, kesalahan terhadap nilai eksak 1,44%, kesalahan terhadap perkiraan terbaik 7,69%. Demikian seterusnya. Kalau kita hitung dengan 4 suku pertama, hasilnya adalah 1,6458333, kesalahan terhadap nilai eksak 0,175%, kesalahan terhadap perkiraan terbaik 1,27%. Demikian seterusnya ya. Nah, kelihatan di sini semakin banyak suku yang kita perhitungkan, misalkan 6 suku pertama, kesalahannya sudah kecil sekali, hanya 0,00142% untuk kesalahan terhadap nilai eksak dan kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik 0,0158%. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang teori kesalahan. Semoga bermanfaat. Mohon untuk bisa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.